Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sobat Bumi 5 yang insya Allah dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Jamekun dalam konten rubrik kali ini adalah lanjutan dari part yang kemarin. Jadi part ini adalah part yang kedua ya, yang masih membahas tentang bagaimana sikap kita melihat orang sukses gitu. Kalau pada part pertama kita bicara tentang masalah ngiri, untuk part 2 ini kita bicara tentang masalah minder. Nah, itu. Dan coba kita akan telusuri di dalam rubrik kali ini. Sobat Bumi 5, tentunya sebelum kita bicara masalah minder ya kita harus tahu dulu apa minder itu ya, seperti biasa kan, supaya pembahasan kita tuh terarah gitu. Jadi kalau kita melihat kamus besar bahasa Indonesia, minder itu artinya rendah diri atau kurang percaya diri gitu. Itu secara istilah ya, atau secara terminologi ya. Minder itu adalah sesuatu yang membuat kita merasa rendah diri ketika melihat kelebihan orang lain. Kalau part pertama, kalau iri itu adalah perasaan kurang senang melihat kelebihan orang lain. Nah, minder perasaan rendah diri ketika melihat kelebihan orang lain gitu. Ya, kelebihan itu bisa orang yang sukses, punya banyak duit, banyak harta dan seterusnya gitu. Nah, itu. Minder tentunya juga banyak terjadi di kehidupan kita ya. Tuh. Dan barangkali sobat juga pernah alami ya, pasti pernah lah gitu. Ya misalkan contoh gampangnya seperti ini. Ketika kita seumpama gitu ya, mau mengadakan satu reuni gitu. Reuni katakanlah ya mungkin reuni sekolah atau reuni teman-teman rumah yang udah pada mencar-mencar gitu ya. Jadi suatu ketika teman kita itu mengundang kita reuni untuk datang ya. Dan ketika kita menyikapi undangan reuni ini, kita merasa nggak pede gitu untuk datang. Ya mungkin yang ada di pikiran kita itu, wah, ini si Anu kayaknya udah sukses nih. Oh ya, hidupnya udah enak nih. Sementara gue ya hidupnya gini-gini aja gitu. Nggak maju-maju gitu. Nah, gue malas datang gitu. Nah, jadi atau apa ya, malu itu untuk datang karena
kondisi dirinya itu tidak sebaik teman-temannya gitu. Jadi dia merasa rendah diri, merasa minder gitu kan, malu untuk bertemu gitu. Nah itu contoh minder dalam kehidupan sehari-hari ya, yang pasti ya sobat pernah alami lah, saya yakin itu. Nah pertanyaannya, apakah minder itu sesuatu yang lumrah gitu ya? Di dalam definisi tadi itu memang tidak ada kesan bahwa minder itu sesuatu yang negatif gitu. Karena minder itu adalah apa ya? Hanya semacam reaksi gitu. Reaksi kita menimpali satu kelebihan orang lain gitu. Reaksi ya gitu. Iri memang reaksi juga, cara kita menyikapi kelebihan orang lain. Tapi iri itu bisa menjurus pada hal lain yang negatif, contohnya adalah permusuhan. Tapi kalau minder, ini tidak menjurus kepada sesuatu yang negatif. Dia bentuknya memang reaksi seseorang, tapi tidak menjurus pada sesuatu yang negatif. Itu. Jadi minder itu sesuatu yang lumrah terjadi dan memang biasa aja gitu. Umum lah terjadi gitu. Nah itu minder. Jadi minder itu adalah suatu perasaan rendah diri, dan juga kurang percaya diri ketika melihat kelebihan orang lain gitu. Nah itu minder ya, secara umum dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sekarang kita tinjau minder dari sisi agama ya, atau dari ajaran Islam itu. Apakah memang ada minder ini gitu? Ada di dalam Islam satu ajaran namanya tawadu. Tawadu ini artinya memang rendah diri, tapi bukan rendah diri yang dimaksud dalam konteks minder, bukan. Nanti sobat menyamakan arti tawadu dengan minder lagi, enggak gitu juga. Beda ya. Tawadu di sini adalah satu sikap seseorang dalam kaitannya untuk membuat hidup ini terasa sederhana itu. Tawadu itu. Atau lebih tepatnya tawadu itu adalah sesuatu yang nggak neko-neko. Itu tawadu itu ya. Jadi kalau ada orang tawadu kepada orang lain, berarti dia tidak neko-neko terhadap orang lain itu, tidak berusaha untuk menyenangkan orang lain itu. Artinya tawadu itu ya dia bertindak atas dasar kesederhanaan. Tawadu ya, sikap tawadu. Tawadu ini bisa dibilang boros enggak, pelit juga enggak, ini tawadu. Jadi di tengah-tengah ya. Sikap hidup tawadu itu adalah sikap hidup di tengah-tengah. Ya seperti konsep wasatiyah ya, wasat. Jadi dibilang pelit enggak, dibilang boros juga enggak, tawadu. Jadi hidup apa adanya gitu ya, tanpa neko-neko, tanpa dibuat drama, dan tanpa kepalsuan. Tawadu itu jelas artinya beda dengan minder. Minder mungkin lebih tepatnya kurang percaya diri ya, bukan rendah hati ya, mungkin bisa sedikit dikoreksi nih. Minder itu lebih tepatnya kurang percaya diri, kurang pede. Kita kalau ngelihat orang lain punya kelebihan itu,
Jadi gitu. Nah gitu ya. Wajar memang kalau orang minder itu wajar gitu. Tapi terkadang minder bisa membuat orang itu jadi beban. Iya. Ya memang awalnya dia ngerasa nggak pede. Tapi karena dia seringnya nggak pede bertemu seseorang yang lebih dari dirinya, lama-kelamaan ya rasa nggak pede itu juga akan menghambat dirinya sendiri gitu. Jadi rasa nggak pede seseorang ketika bertemu dengan orang lain yang lebih daripada dia itu, karena kalau misalkan terlalu sering dilakukan, ya misalkan ketemu si Anu nggak mau, ketemu si A nggak mau, ketemu si B nggak mau, ketemu si C nggak mau, ya pada akhirnya dia bisa memutuskan ukhuwah gitu kan, hanya karena alasan minder gitu. Ya itu juga nggak bagus gitu. Nah gitu, tidak bagus. Minder ya secukupnya aja minder gitu, tapi jangan sampai membuat orang lain itu sampai nggak mau ketemu orang gitu. Itu sih udah parah ya ibaratnya kalau kayak gitu mah. Nah gitu. Nah ada satu tips yang bisa kita terapkan ini ketika menyikapi perasaan minder. Apa tipsnya? Yang pertama ya, supaya kita nggak minder, kita harus mempunyai mindset nih, bahwa apapun yang dimiliki oleh orang itu, entah hartanya, kemewahannya, kelebihannya atau apapun ya gitu ya, yang membuat kita itu jadi nggak pede gitu, pada dasarnya adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah jauh sebelum dia lahir. Nah itu. Jadi untuk menyikapi minder, kita harus punya mindset itu. Ya. Jadi apapun yang dimiliki oleh orang itu sudah digariskan, sudah ditakdirkan oleh Allah jauh sebelum orang ini lahir. Jadi kita berbicara suatu ketetapan Allah yang nggak bisa diubah-ubah. Ya gitu. Karena dalam sebuah hadis memang digambarkan, jadi pada saat janin mencapai 4 bulan itu ditiupkan ruh dan juga masalah yang lainnya seperti ajalnya, rezekinya, dia orang celaka atau bukan gitu. Jadi udah ditentuin itu pada saat umur janin itu udah 4 bulan. Jadi orang nggak bisa nggak ada campur tangan di situ, nggak bisa campur tangan. Sebelum manusia itu lahir, mau dia orang kaya atau orang miskin, punya duit banyak atau punya duit sedikit, udah ditentukan, udah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi orang nggak punya pilihan. Orang itu nggak punya pilihan untuk menolak dia jadi orang kaya. Misalkan karena dia punya banyak duit, terus dia ngerasa, aduh gue nggak mau jadi orang kaya nih, nggak bisa. Itu udah keputusan Allah yang dia harus jalani. Nah itu mindset yang pertama. Jadi kita harus berpandangan bahwa apa yang dimiliki dia itu pada dasarnya udah ditakdirkan oleh Allah, sesuatu yang udah digariskan. Dia nggak bisa memilih untuk tidak punya harta atau tidak punya kelebihan. Gitu.
Nah dengan begitu kita sedikit lebih lega gitu. Oh ini semuanya cuma titipan kok, cuma amanah yang kudu ditanggung oleh orang itu. Nah itu mindset yang pertama. Mindset yang kedua adalah cara kita untuk menyikapi minder, yaitu dengan cara bahwa apapun yang manusia hadapi, maksudnya kondisinya gitu ya, entah dia dalam keadaan baik ataupun keadaan buruk, itu sama-sama cobaan. Apapun yang manusia hadapi, entah kondisinya baik ataupun buruk, itu adalah sama-sama cobaan. Jadi kalau ada orang miskin mendapat cobaan, itu umum. Orang kaya, cobaannya apa? Hartanya. Sesuatu yang dianggap dia tuh baik. Mungkin orang kaya beranggapan harta itu baik buat dia. Itu cobaan buat dia. Jadi manusia itu entah dia orang kaya kah atau orang miskin, sama-sama nggak ada untungnya, rugi. Wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Sama-sama nggak ada enaknya, entah dia orang kaya ataupun orang miskin, entah dia punya banyak duit atau enggak. Semua yang diamanahkan oleh manusia atau kepada manusia adalah cobaan, fitnah. Kalau dalam istilah syariat itu fitnah. Nah itu. Jadi Allah uji dengan kebaikan dan keburukan. Itu mindsetnya gitu. Nah, apa hikmahnya buat kita kalau kita ngeliat kelebihan orang lain gitu? Ya itu juga cobaan buat dia. Ya nanti kan dengan harta itu dia akan dihisap. Makin banyak hartanya, ya makin banyak hisapnya, begitu. Karena nggak ada yang enak posisi manusia itu. Kecuali apa? Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beramal soleh, saling menasihati dalam kesabaran dan saling menetapi dalam kebenaran itu. Jadi secara fitrah kondisi manusia itu merugi karena semuanya hanya cobaan. Kecuali orang-orang yang mengerjakan amal saleh, itu baru orang yang beruntung, bukan orang rugi. Nah gitu brother. Itu mindset yang kedua. Jadi ketika kita melihat orang yang punya kelebihan kita, itu kita dalam hati ya tinggal berbisik aja, itu juga cobaan kok. Dia punya duit banyak, ngapain kita minder gitu. Nah gitu. Dan mindset yang ketiga apa? Mindset yang ketiga adalah manusia itu diciptakan satu sama lain itu berbeda, punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Supaya kita nggak minder ketika kita melihat orang lain gitu ya, yang lebih daripada kita itu, kita sendiri juga harus punya value, punya nilai gitu. Ya kita misalkan berpikiran gini, oh si orang itu hartanya banyak nih. Oke, gue nggak punya harta,
saya nggak punya harta, tapi apa yang kelebihan saya gitu. Nah itu yang dimaksimalkan gitu. Jadi kita tetap punya value inilah yang akan membuat kita tuh percaya diri, paling nggak ngangkat percaya diri gitu, punya value atau nilai gitu. Makanya kalau kita punya potensi apa dalam hal apa ya, selama dalam hal-hal yang baik gitu ya, ya kita maksimalkan gitu. Nah gitu, supaya apa ya, supaya kita nggak minder ngeliat orang. Nantinya kita akan berpikir ketika kita melihat orang lain lebih daripada kita, lu punya itu tapi lu nggak punya sesuatu yang dimilikin gue. Nah itu mindsetnya begitu. Jadi kita punya value, nilai itulah yang dimaksimalkan. Gitu ya brother ya. Itu 3 mindset yang bisa kita aplikasikan ketika menyikapi rasa minder melihat orang lain sukses gitu ya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah dari saya ya kan? Kita cukupkan saja sampai di sini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen jika memang berfaedah gitu ya. Share juga ke teman-teman yang lain gitu. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.